Dalam 50 tahun terakhir saja, Mekah sedang kehilangan 95% situs bersejarahnya. Totalnya ada 4.500 situs yang hilang. Kita bisa sebutkan satu demi satu, di antaranya adalah Rumah Arkom, Arkom bin Abil Arkom, tempat di mana Nabi pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi, majelis pertama Nabi. Itu sekarang sudah hilang sama sekali, digantikan oleh ruang rapat yang entah buat apa. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini, sejarah Mekah. Sekarang kita punya kajian tentang sebuah kota yang sangat suci, tetapi karena banyak hal, kota ini sekarang hampir kehilangan identitasnya sendiri. Mekah adalah kota yang paling suci menurut orang Islam, tetapi sekarang sedang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dan ini disebabkan karena kebijakan politik dan keinginan meraup kekayaan yang sebesar-besarnya, serta adanya interpretasi yang salah tentang agama. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Ini, dalam catatan-catatan seperti yang dikemukakan oleh Irfan Al-Alawi, dalam 50 tahun terakhir saja, Mekah sedang kehilangan 95% situs bersejarahnya. Totalnya ada 4.500 situs yang hilang. Kita bisa sebutkan satu demi satu, di antaranya adalah Rumah Arkom, Arkom bin Abil Arkom, tempat di mana Nabi pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi, majelis pertama Nabi. Itu sekarang sudah hilang sama sekali, digantikan oleh ruang rapat yang entah buat apa. Kemudian Rumah Ummu Hani, tempat Nabi Muhammad memulai Isra Mi'rajnya, sekarang juga sudah rata dengan tanah, sudah hilang sama sekali. Rumah Nabi di masa lampau, itu juga sekarang sudah hilang, yang di Mekah, itu diganti menjadi perpustakaan. Dan bentuknya sudah sama sekali lain, jadi ini sudah bangunan baru di lokasi rumah Nabi Muhammad. Agak miris rumah Abu Bakar, karena sekarang sudah hilang, digantikan oleh besarnya Hotel Hilton. Dan rumah Khadijah bersama rumah Abu Jahal sekarang ada di sebuah kompleks besar toilet umum di sana. Jadi agak mengerikan sekali. Jabal Abil Qudai, yang merupakan salah satu bukit di sana tempat sebuah mukjizat dipertontonkan di Mekah, itu juga sekarang sudah menjadi bagian dari villa dan hotel milik keluarga kerajaan. Totalnya ada 4.500 situs bersejarah yang di sana dihilangkan. Apa alasan di sana dihilangkan? Biasanya pemerintah Saudi mengatakan situs itu dihilangkan karena mengalihkan masyarakat Islam untuk menyembah berhala. Jadi kalau berdekatan di situ malah jadi syirik katanya. Kan di sana ada malah dipuja-puja dan seterusnya. Ini adalah salah kaprah. Kalau ada satu bangunan situs bersejarah, maka nilainya itu nilai yang tidak bisa tergantikan. Karena itu bagian dari sejarah. Bukan soal itu baik atau benar, bukan soal itu mengundang kemusyrikan atau bukan. Di Indonesia mayoritas sekarang Muslim, tetapi Candi Borobudur dirawat oleh pemerintah karena ini adalah bagian dari historis Indonesia yang tidak boleh hilang. Di Mesir, sekarang ada bangunan yang dibangun sama Firaun. Firaun itu kan salah satu tokoh paling jahat dalam tradisi Islam. Tetapi bangunan-bangunannya sampai sekarang dirawat oleh pemerintah Mesir. Karena apa? Bukan untuk dipuja, karena ini adalah bagian dari identitas. Ini bisa menguak tentang pengetahuan di masa lalu. Ini bisa menjelaskan kepada kita bagaimana masyarakat masa lalu hidup, berbuat, beragama, beraktivitas, semuanya.
pemerintah Saudi sekarang tidak pernah berpikir untuk itu. Pemerintah Saudi berpikir tentang, itu kan tidak ada dalilnya, itu bisa bikin kemusyrikan, dan seterusnya. Dan yang lebih fatal lagi, ini motif yang utamanya adalah uang. Tetapi karena, maaf ya, pemerintah Saudi menurut banyak pihak, itu menggunakan situs-situs suci itu hanya digunakan untuk menumpuk kekayaan, maka hotel-hotel paling mewah dibangun di sana. Dan yang lebih mengerikannya lagi, hotel-hotel, tempat pertemuan swalayan, dan seterusnya, itu dibangun dari reruntuhan situs-situs paling bersejarah yang memiliki identitas khas dalam hati orang Islam. Kan ngeri. Kenapa bisa seperti ini? Sudah kita pahami, apa yang disampaikan Guru Gembul tadi. Yang kita lihat tadi adalah komplain Guru Gembul atas dimusnahkannya situs-situs sejarah yang ada di kota Mekah, khususnya di sekitar Masjidil Haram. Tentu saja, itu versi Islam yang mana dijadikan dasar oleh Guru Gembul. Padahal seperti kita ketahui bersama, sejarah Islam yang kita kenal selama ini, patut untuk dipertanyakan. Karena, apa? Karena, sejarah Islam yang dikenal saat ini, hanyalah berdasarkan literatur-literatur Islam yang muncul pada abad 9. Dan itu sama sekali tidak match dengan sejarah dunia. Yang perlu kita ketahui, literatur-literatur itu ditulis tanpa dasar sama sekali. Jadi apa yang dipercaya Muslim sebagai sejarah Islam itu, tidaklah lebih dari sebuah dongeng saja. Bukti-bukti arkeologis, tidak ada yang dapat mendukung literatur-literatur itu. Padahal kita tahu maraknya pembangunan pencakar langit di kota Mekah, tentunya disertai dengan penggalian-penggalian tanah yang dalam, untuk meletakkan struktur bangunan itu. Tapi penggalian-penggalian itu tidak menemukan bukti-bukti arkeologis apapun yang tersembunyi di dalam tanah. Sisa-sisa pondasi rumah Siti Khadijah, Abu Bakar, Abu Jahal dan yang lainnya pun tidak ditemukan. Artinya apa? Memang, bukti-bukti itu tidak ada di situ. Jadi sangkaan bahwa itu dulunya adalah rumah Muhammad, yang satunya lagi rumah Khadijah dan ada lagi rumah Abu Bakar dan rumah Abu Jahal, adalah tanpa bukti. Tadi disebutkan ada 4.500 situs-situs sejarah di Mekah dan Madinah yang telah musnah, dan itu jumlah yang tidak sedikit. Namun Guru Gembul hanya mengklaim beberapa saja dan itu pun hanya yang ada di Mekah saja. Sekarang, mari kita berpikir logis berdasarkan penalaran yang sehat. Kita tidak perlu berpikir, apakah pemerintah kerajaan Saudi Arabia atau keluarga kerajaan adalah orang-orang yang Islami, ataukah bukan. Yang jelas, Arab Saudi sangat diuntungkan dengan keberadaan Islam. Dan tentu saja mereka berkepentingan untuk Islam semakin berkembang yang ujungnya adalah semakin banyak orang berhaji. Karena, apa? Karena, tentunya uang akan semakin deras mengalir ke kantong penguasa Arab Saudi, apabila orang berhaji semakin banyak. Seperti angka-angka yang tadi sudah disinggung oleh Guru Gembul. Nah, sekarang meskipun dasar yang dipakai penguasa Arab Saudi terkesan cukup logis,
yaitu agar tidak timbul syirik dengan memberhalakan situs-situs itu. Namun tetap saja menimbulkan tanda tanya yang besar bagi sebagian kalangan Islam. Dan kenapa penguasa Arab Saudi tidak melakukan hal yang sebaliknya, guna meraih simpati dunia Islam? Misalnya, dengan melestarikan situs-situs itu. Lebih lagi, dengan melakukan penelitian-penelitian arkeologis yang seksama pada situs-situs itu, sehingga dunia barat yang selama ini meragukan sejarah Islam dan Muhammad, bisa diyakinkan dengan itu. Inilah yang perlu kita tahu. Sejak pertama di depan tadi, sudah saya tegaskan mengenai sejarah Islam, yang dipercaya Muslim itu adalah berdasarkan literatur-literatur Islam. Terutama yang ditulis oleh Ibn Ishaq, Ibn Hisham dan At-Tabari. Apa yang ditulis pada literatur-literatur itu sampai saat ini tidak dikuatkan dengan adanya temuan artefak-artefak kuno yang bernilai arkeologis. Sehingga, dapat menjadi bukti sejarah yang real. Oleh karena itulah sejarah Islam yang dipercaya Muslim itu, sebenarnya, tidak lebih adalah dongeng saja. Para peneliti Barat tidak dapat menemukan bukti-bukti sejarah Muhammad dan Islam di Mekah. Apalagi, saat ini, penguasa Arab Saudi menutup rapat-rapat peluang peneliti sejarah Barat untuk masuk ke sana. Jadi timbul kesan yang sangat kental, bahwa penguasa Arab Saudi ingin menutup rapat-rapat fakta sejarah Islam di kota Mekah yang sebenarnya. Tindakan pemusnahan situs-situs itu, meskipun dengan alasan untuk menghindari syirik, sebenarnya adalah untuk memusnahkan bukti-bukti sejarah, yang sebenarnya memang tidak pernah ada. Apabila peneliti Barat masuk dan melakukan penelitian pada situs-situs itu, akan menemukan fakta sebenarnya, bahwa tidak ada apapun yang dapat dijadikan dasar bahwa situs-situs itu adalah peninggalan sejarah. Jadi jelas, di situ tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa itu adalah bekas rumah Muhammad, bekas rumah Abu Bakar, rumah Khadijah, rumah Abu Jahal dan lain-lain. Karena itu sebenarnya hanya klaim saja. Tindakan pemerintah kerajaan Arab Saudi yang terkesan kontraproduktif itu, justru ternyata untuk menyelamatkan muka Islam. Karena apa? Sebelum pemerintah Saudi Arabia memusnahkan situs-situs itu, mereka pasti telah melakukan penelitian intern pada situs-situs itu. Dan hasil yang didapatkan adalah negatif. Tidak ada bukti sejarah di situ. Jadi jelas, memusnahkan situs-situs itu adalah suatu tindakan yang sangat tepat. Apalagi, langkah itu sinergi dengan tujuan komersialisasi kota Mekah, dengan menjadikan ibadah haji suatu industri yang menjanjikan. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Tidak ada bukti-bukti di Mekah.